Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Tibun Nabawi, selamat bertemu kembali dalam dokumentasi prosesi bekam, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyuguhkan dokumentasi mengenai kasus atau keluhan masuk angin. Sahabat sekalian, saya doakan semoga sahabat-sahabat yang menyimak video ini khususnya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan hidup, dan jangan lupa senantiasa melakukan kebaikan kepada orang lain, walau hanya kebaikan yang dianggap kecil oleh mata manusia, tetapi belum tentu kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa Allah memberikan rahmat sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Sahabat sekalian, di antara keluhan orang yang melakukan pembekaman khususnya kepada kami, memang banyak di antaranya yang mengalami masuk angin. Dan masuk angin ini merupakan sebuah keluhan penyakit yang diakibatkan oleh terhambatnya uap tubuh yang keluar dari dalam tubuh, karena suhu di luar tubuh ini lebih rendah sehingga uap tubuh tidak keluar, maka timbullah yang disebut dengan masuk angin. Dan selama saya menangani kasus-kasus keluhan masuk angin ini, alhamdulillah sampai kini semua pasien yang mengalaminya, bahkan termasuk ada seorang tenaga medis, tenaga kesehatan yang beliau sudah mengalami masuk angin selama 1 pekan melalui bekam, alhamdulillah bisa disembuhkan dalam waktu hanya beberapa waktu saja. Jadi malamnya dibekam, besoknya ia sudah bisa beraktivitas kembali. Itulah keajaiban bekam, yang memang bekam ini tidak diajarkan oleh manusia, tetapi perintahnya langsung melalui perintah para malaikat di langit ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Kata malaikat kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah." Hei Muhammad, perintahkan umatmu supaya mau berbekam. Maka Nabi Muhammad memberikan contoh untuk dirinya sendiri dan kepada umatnya, kepada kita semuanya, melalui praktek yang beliau lakukan ketika beliau masih hidup. Bahkan lebih tegas lagi, beliau pernah mengatakan, "Inna min khari adwiyaikum al-hijamah." Sesungguhnya di antara cara pengobatan terbaik yang bisa kalian lakukan, hei kaum muslimin, hai manusia, yaitu adalah al-hijamah. Al-hijamah adalah bahasa Arab yang dalam arti bahasa kita disebut dengan bekam. Sahabat sekalian, memang kalau kita melihat dari sisi luar, ketika kita melihat orang yang membekam, nampaknya sakit gitu ya. Apalagi ketika darah keluar dari tubuh di mana tempat itu dibekam. Padahal sesungguhnya ketika darah itu keluar, justru perasaan enak yang timbul dari diri pasien yang dibekam. Bahkan ada kasus orang yang sudah beberapa hari, lebih dari 10 hari nggak bisa tidur, insomnia katanya. Tetapi ketika sedang proses bekam, dia sudah mengantuk, sudah tidak bisa menahan kantuknya sampai terangguk-angguk kepalanya saking ngantuknya. Bahkan ketika selesai dibekam, kemudian dia istirahat tidur sampai kesiangan subuhnya, saking nikmatnya tidur setelah melakukan pembekaman. Mengapa demikian? Karena ketika selesai dibekam, aliran darah itu akan menjadi lancar ke seluruh bagian tubuh. Kalau kasusnya ke kepala, maka aliran darah pun dan oksigen akan mengalir ke kepala sehingga akan menenangkan pikiran dan tidur pun akan terasa nyenyak. Begitu kira-kira pengalaman dari saya sendiri ataupun dari pasien-pasien yang sudah mengalami pembekaman dari kasus-kasus kekurangan tidur atau susah tidur. Sahabat sekalian, jadi bekam ini merupakan teknik pengobatan yang sederhana
mudah dipelajari oleh semua orang kalau dia mau mempelajarinya. Tetapi dengan menggunakan teknik-teknik tentunya yang bisa mematuhi protokol bagaimana caranya melakukan pembekalan yang benar sehingga menghasilkan kesembuhan yang baik kepada pasien. Sahabat sekalian, tentunya kita harus meyakini bahwa sebenarnya kesembuhan itu datangnya dari Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bekam adalah upaya ikhtiar lahiriah yang bisa kita lakukan. Sahabat sekalian, demikianlah sedikit sekilas mengenai bekam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi semuanya, dan jangan lupa senantiasa menebarkan kebaikan dengan membantu orang lain dengan apa yang kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.